Ketika manusia telah meninggal dunia, maka ia memiliki keinginan agar bisa hidup kembali ke dunia, walau hanya beberapa menit saja. Ia ingin kembali ke dunia bukan untuk meraih jabatan atau mencari harta, tetapi karena ia ingin bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Sedekah memiliki fadilah yang sangat besar, sehingga seorang muslim yang telah menemui ajalnya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa kembali ke dunia untuk bersedekah. Berikut adalah beberapa keutamaan bersedekah. 1. Menghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah dapat menghapus perbuatan dosa manusia. Bahkan dengan hanya tersenyum menampakkan wajah ceria ketika bertemu dengan seorang muslim akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. 2. Sedekah sebagai naungan di hari kiamat. Selain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersedekah akan mendapat naungan di hari akhir, yang mana pada hari itu matahari sangat dekat dengan manusia. Rasulullah menyebutkan, pada hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana pada saat itu tidak ada yang dapat menaungi manusia selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, salah satunya adalah orang yang suka bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya: imam yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya bergantung pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik rupawan, namun ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya sedekah memadamkan panasnya alam kubur bagi pelakunya, dan sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya." Hadis riwayat Tabrani. 3. Sedekah sebagai sebab masuk surga dan dibebaskan dari neraka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Seorang wanita miskin mendatangiku bersama 2 anak perempuannya, maka aku memberikannya makanan dengan 3 butir kurma. Lalu ia memberikan kepada tiap anaknya sebutir kurma. Ketika ia hendak memakan kurma, kedua anaknya meminta, lalu ia membelah sebutir kurma miliknya untuk diberikan kepada kedua anaknya. Apa yang dia lakukan membuatku kagum, maka aku menceritakan perbuatannya kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan surga untuknya dengan sebab perbuatannya, atau Allah telah bebaskan dirinya dari neraka dengan sebab perbuatannya itu." Hadis riwayat Muslim. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada ahli sedekah, pada hari kiamat ia akan dimasukkan ke surga melalui pintu sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli salat, maka akan dipanggil dari pintu salat. Jika ia ahli jihad,
maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa. Jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Sedekah sebagai pelindung dari musibah, mencegah dari kefakiran dan kematian yang buruk. Seorang muslim yang meringankan tangannya untuk bersedekah, maka sedekahnya akan melindunginya dari musibah dan menjauhkannya dari keburukan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah dari kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah juga bersabda, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. 5. Sedekah sebagai sebab mendapat keberkahan, karunia, dan ganti yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Al-Quran Surat Saba ayat 39. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba berada di dalamnya, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satu malaikat berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang satunya berkata, ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Sedekah jariah menjadi sebab pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal. Sedekah jariah seperti membangun masjid, pondok pesantren, menggali sumur, serta berbagai wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa keutamaan bagi seorang muslim yang bersedekah. Semoga kita dikaruniakan keikhlasan dalam bersedekah, semata-mata mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.